Begini Pak Tiff, belakangan ini ramai diperbincangkan di media massa tentang usulan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 atau amandemen kelima. Nah, Pak Tiff sebagai Ketua Fraksi PKS di MPR RI, bagaimana memandang wacana ini Pak? Apa diskusi yang terjadi di tubuh MPR dan apa betul ada usulan Presiden 3 periode? Memang akhir-akhir ini cukup ramai diperbincangkan wacana perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini. Tonnya kedengaran makin kencang karena dibumbui dengan isu dimasukkannya ya klausul presiden boleh gitu untuk 3 periode. Pertama, saya ingin menggarisbawahi ya, sejak reformasi tahun 1998, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini telah mengalami perubahan isi sebanyak 80% ya dalam masa 4 kali amandemen ya. Jadi sesungguhnya sekarang yang tersisa itu yang asli daripada Undang-Undang Dasar 45 yang asli itu lebih kurang ya tinggal sebesar 20% saja ya. Lalu sekarang ada wacana dan usulan ya amandemen kelima Undang-Undang Dasar 1945 ini ya, tentunya unsur-unsur partai di MPR dan kelompok DPD ramai ya membahas hal ini ya. Memang beberapa pihak dan pakar juga masih melihat adanya ya, terus terang nih ganjalan-ganjalan yang mesti dibenahi dalam Undang-Undang Dasar kita ini sebagai konstitusi negara. Jadi ada juga yang khawatir begitu pintu amandemen dibuka, maka muncullah banyak usulan-usulan ya, perubahan pasal-pasal lain. Di antaranya adalah tentang kedudukan DPD RI yang dianggap ya posisi mereka itu sekarang kan lemah ya. Mereka boleh mengusulkan undang-undang, mereka boleh ikut membahas, tapi mereka tidak punya hak ya, kewenangan untuk ikut memutuskan. Maaf ya, lumpuh kalau istilah saya itu. Saya sendiri sebetulnya tertanya-tanya ya, siapa dulu yang jadi perancang ya pasal kedudukan DPD RI ini dibuat, maaf ya, istilah saya seperti banci, nggak jelas gitu loh posisinya. Kan nama itunya dulu itu kan ingin bikameral ya, istilahnya bikameral. Jadi DPD dianggap seperti akomodasi terhadap masuknya unsur-unsur utusan daerah dan golongan. Yang dulu ada itu di masa Orde Baru di MPR RI ya. Agak aneh memang kalau seperti di Amerika, bikameral memang tetap ada kongres ya, seperti DPR kita, dan ada juga senat seperti DPD kita. Tapi senator-senator itu memiliki kedudukan yang sangat strategis untuk daerah, punya peran. Tidak ada kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan wilayah setempat bisa lolos tanpa persetujuan anggota Senat. Kedua, tentang bunyi pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, ini juga banyak yang mempertanyakan berbunyi. Bunyinya begini ya, saya kutipkan. Segala putusan MPR RI ditetapkan dengan suara terbanyak. Nah, ini kan aneh juga nih. Berarti setiap keputusan MPR harus di-voting dong. Harus suara terbanyak dong. Lalu mau musyawarahnya mana? Mufakatnya di mana gitu. Ya, ada yang usil ya. Kalau begitu apa nggak diganti aja jadi majelis pervotingan rakyat gitu. Saya pikir ini mestinya dikoreksi ya. Hal lain juga, kita ini kan sering ngomong soal Pancasila. Namun kalau kita bolak-balik itu semuanya pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu nggak ketemu itu kata Pancasila. Nggak ada itu kata Pancasila. Ada yang bilang Pancasila itu dasar negara. Lah, ini ayat berapa, pasal berapa? Kan kalimat Pancasila dasar negara itu hanya ditemukan atau dimuat dalam syair lagu Garuda Pancasila. Masa syair lagu jadi dasar hukum gitu loh. Nah, menurut saya untuk menguatkan posisi Pancasila sebagai konsensus nasional hidup berbangsa ini harus dimuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 ini. Perlu dibuat satu bab sendiri ya tentang Pancasila ini. Nah, poin atau isu lain juga yang bikin ramai adalah tentang adanya usulan perubahan pasal 7 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini agar
dibolehkan presiden dipilih untuk 3 periode. Ya ramailah sorak-sorai di bawah ya. Bahkan ada lembaga survei yang betul banget gitu ya menyuarakan agar dibuka pintu 3 periode ini ya. Dan usulan lain juga ada tentang amandemen Undang-Undang Dasar 1945, yaitu adalah agar dibukanya pintu untuk capres independen ya, independen. Seperti di pilkada kan boleh, pilgub boleh calon independen di pemilihan bupati, wali kota. Nah, ini juga ada usulan yang nggak kalah hebohnya, ya. Udahlah, daripada kita pusing-pusing gitu ya. Udah kita kembali lagi. Kembali saja ke Undang-Undang Dasar 1945 yang asli. Nah, loh, ini nanti saya jelaskan deh ya, apa implikasinya. Isu lain juga dalam wacana amandemen kelima ini adalah soal posisi desa dalam struktur pemerintahan, otonomi daerah. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu sekarang hanya menyebut sampai dengan daerah tingkat 2, kota dan kabupaten. Ke bawahnya itu belum disebut gitu. Memang ada dikatakan di pasal 18 ayat 2 misalnya, negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat adat, hukum adat, beserta hak-hak tradisionalnya, bla 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 dan seterusnya. Tapi desa sendiri tidak ada dalam Undang-Undang Dasar. Nah, desa tidak diatur, tetapi desa ada di dalam undang-undang saja. Nomor 6 itu Undang-Undang Desa tahun 2014. Padahal ya, persoalan desa ini sangat kompleks ya. Kalau kita coba ketik di Google gitu ya, kata desa, maka yang muncul adalah korupsi dana desa, korupsi dana desa. Itu aja isinya. Ya, siapa yang urus? Siapa yang urus desa? Menteri Keuangan kah? Menteri Dalam Negeri kah? Menteri Desa kah? Atau Pemda setempat? Desa itu nggak bisa bikin KTP, cuma buat surat pengantar bikin KTP. Ya, jadi menarik ini kalau ini dibedah kembali persoalan ini. Lalu ramai juga adalah pentingnya dimasukkan klausul kewenangan MPR untuk kembali ya berwenang menyusun GBHN seperti masa Orde Baru dahulu. Ya. Jadi ide pemikiran ini kembali mencuat ya sebagai antisipasi berakhirnya RPJPN kita. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional di tahun 2025 nanti ya. Ini dari 2005 berlaku sampai 2025 ya. Nah, ini antisipasi agar setiap ganti presiden gitu tidak berubah kebijakan itu 180 derajat. Jadi nggak zigzag begitu, Jo. Ya, ini akan mengganggu prioritas proyek-proyek jangka panjang tentunya multi years yang tidak bisa diselesaikan dalam jangka waktu 1 atau 2 periode kepresidenan. Sepengamatan saya ya, partai-partai semuanya cukup mendukung hal ini ya. Masuknya GBHN atau sekarang malah disebut dengan istilah PPHN ya, pokok-pokok haluan negara.